Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana Isambo. Saya dari kelas 1D Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus peredaran darah pada manusia. Untuk yang pertama, kita perlu memakan darah itu berasal dari vena cava inferior, yaitu vena yang menyuplai darah pada bagian bawah, dan juga vena cava superior, yaitu vena yang menyuplai ataupun mengembalikan darah dari tubuh bagian atas. Setelah melalui kedua vena tersebut, darah akan masuk ke atrium kanan. Sebelum masuk ke atrium kanan, kita harus mengenal apa itu atrium dan ventrikel. Atrium adalah rongga penerima yang akan memompa darah dari ventrikel. Ventrikel adalah rongga penerima darah dari atrium melalui sebuah katup. Setelah melalui kedua vena tersebut, si darah akan masuk ke atrium kanan. Atrium kanan adalah bagian jantung yang berfungsi menerima darah yang mengandung karbon dioksida. Kemudian darah akan dipompa dan melalui yang namanya katup tricuspidalis. Katup tricuspidalis ini merupakan katup yang mempunyai 3 daun. Katup yang memisahkan atrium kanan, dan juga katup tricuspidalis merupakan salah satu katup atrium partikular. Katup atrium partikular ini adalah untuk menjaga aliran darah akan berjalan searah dan dari atrium ke ventrikel, dan menghindarkan aliran darah balik dari ventrikel ke atrium. Jika terjadi aliran balik dari ventrikel ke atrium, akan terjadi yang namanya backflow. Backflow ini dikarenakan katup yang sudah tidak berfungsi dengan baik, misalnya terjadi pembekakan atau katup tertutup dan tidak dapat dibuka ataupun ditutup. Peristiwa ini dapat mengakibatkan gagal jantung karena katup tidak berfungsi dengan baik, sehingga otot-otot jantung akan bekerja keras normalnya, sehingga jantung itu kinerjanya akan menurun sehingga mengakibatkan gagal jantung. Gagal jantung ini dapat mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Setelah melalui katup tricuspidalis, si darah akan masuk ke ventrikel kanan. Ventrikel kanan ini berfungsi menerima darah yang berasal dari atrium kanan dan membawanya menuju ke paru-paru, tetapi tidak langsung ke paru-paru, secara akan melalui yang namanya katup pulmonaris. Katup pulmonaris ini ada katup yang menjaga kembalinya si darah dari paru-paru ke jantung, dan juga kutub pulmonaris ini merupakan salah satu katup seliminaris. Katup seliminaris ini terdiri dari 2 katup, yaitu katup pulmonal dan katup aorta. Fungsi dari katup seliminaris ini sebenarnya hampir sama dengan atrium ventrikular. Bedanya katup seliminaris ini menjaga aliran balik dari arteri pulmonari ke ventrikel kanan, sedangkan katup atrioventrikular ini berfungsi menjaga aliran balik dari ventrikel ke atrium kiri. Setelah melalui katup pulmonaris, si darah akan dipompa menuju paru-paru melalui yang namanya arteri pulmonari. Berada dalam paru-paru tersebut terjadi yang namanya difusi. Difusi ini merupakan perubahan kandungan yang awalnya si darah dari jantung kaya akan karbon dioksida, maka akan ditukarkan kaya akan dioksida. Setelah paru-paru, si darah akan masuk lagi ke jantung, tepatnya ke atrium
kiri ini merupakan bagian jantung yang menerima darah yang kaya akan oksigen, kemudian darah akan dipompa ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini merupakan pelabuhan terisi yang kaya akan oksigen sebelum meninggalkan jantung. Setelah melalui katup mitral, si darah akan dipompa ke seluruh tubuh dan akan melewati yang namanya katup aorta. Katup aorta ini berfungsi menjaga agar darah mengalir stabil, kemudian si darah akan dipompa ke jantung, kemudian tubuh bagian atas maupun ke tubuh bagian bawah melalui pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri ini atau pembuluh darah nadi dari jantung dan menyebarkan darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah arteriole dan juga kapiler. Arteriole ini merupakan pembuluh arteri yang paling terkecil, sedangkan kapiler ini berfungsi memetaboliskan darah atau menukarkan kandungan si darah, dan awalnya si darah kaya akan dioksigen menjadi kaya akan dioksida. Yang selanjutnya si darah yang kaya akan karbon dioksida akan disalurkan melalui pirole. Pirole ini merupakan pembuluh darah kapera dan kembali ke jantung melalui vena cava superior dan juga vena cava inferior. Kemudian yang perlu kita ketahui dalam peredaran darah, ada yang disebut dengan peredaran kecil dan juga peredaran darah besar. Peredaran darah kecil adalah peredaran darah di mana darah yang dipompa itu dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali ke seluruh tubuh, baik bagian atas maupun bagian bawah, dan kembali lagi ke jantung. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.